Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang wisata di Desa Simacem. Adapun kekuatan atau strength dari wisata di Desa Simacem itu yang pertama, daerah wisata merupakan daerah pegunungan yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah atau tempat yang strategis untuk melihat pemandangan Tanah Karo, khususnya kota Kabanjahe karena lokasi wisata berada di ketinggian 1600 mdpl. Dan yang kedua, dari segi pertanian, yaitu di mana di desa semacam ini ada kebun kopi, sayuran, dan buah-buahan. Ini dapat menjadi agrowisata pada desa Simacem. Yang ketiga adalah hutan pinus, yang dimana hutan pinus ini dapat dijadikan sebagai tempat camping di desa Simacem tersebut. Yang keempat adalah perumahan hijau, yang dimana perumahan di desa Simacem ini berwarna hijau sehingga membuat keunikan di lokasi wisata. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Stefani. Strength atau kekuatan. Strength yang kekuatan yang kelima yaitu desa memiliki BUMDes atau badan usaha milik desa. Yang keenam yaitu desa memiliki donatur untuk pengembangan pariwisata. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu transportasi umum ke lokasi wisata yang masih sangat kurang, atau dalam satu hari saja transportasi umum untuk menuju desa Simacem hanya satu kali saja untuk menuju lokasi tersebut. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat yang masih kurang. Dibuktikan sedikitnya warga yang berpartisipasi, contohnya dalam bergotong royong pada kami saat turun lapangan. Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat ini sangat minim, karena yang bergotong royong tersebut hanya perangkat desa saja. Yang ketiga yaitu kurangnya promosi tempat wisata sehingga masih banyak yang tidak mengetahui dengan adanya lokasi tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Oke, baik, saya akan melanjutkan paparan dari Fauzia. Yang keempat adalah dana operasional pengelolaan tempat wisata yang masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan pariwisata. Yang kelima yaitu pemahaman masyarakat tentang bagaimana pengelolaan yang baik untuk pariwisata yang masih kurang. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama adalah pembuatan pusat oleh-oleh wisata. Desa Simacem sudah mendirikan suatu bangunan untuk dijadikan sebagai pusat oleh-oleh wisata, seperti oleh-oleh dari makanan ataupun oleh-oleh dari souvenir. Yang kedua adalah dari pertanian kopi dapat dijadikan sebagai khas kopi Simacem. Begitu juga, desa Simacem juga bisa disebut sebagai desa agrowisata dikarenakan adanya perkebunan buah naga dan perkebunan kopi yang sangat luas. Yang ketiga adalah penginapan untuk wisatawan. Begitu juga desa Simacem sudah merancang bagaimana bentuk dari penginapan desa Simacem tersebut. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Andreas Sitompul. Terima kasih, saya akan melanjutkan tentang peluang yang ada di Desa Simacem sebagai desa pariwisata, yaitu yang pada poin keempat, dari hutan pinus, desa dapat menjadikan rumah pohon, karena pohon-pohon di sana masih cukup tinggi untuk dijadikan rumah pohon dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Yang kelima itu rumah makan khas Karo, baik bagi muslim dan non muslim, karena target wisata kita, desa Simacem itu harus bukan hanya non muslim saja, tapi juga harus ada bagi yang muslim agar wisata dapat merasa aman dan nyaman dari makanan yang haram. Yang selanjutnya itu lembah desa dapat dijadikan kolam ikan untuk wisatawan dan rumah makan. Bagi wisatawan yang hobi memancing bisa memancing di kolam ikan, dan ini bisa juga menjadi sumber makanan bagi rumah makan atau olahan bagi rumah makan. Yang selanjutnya itu masih adanya tembok-tembok desa yang masih polos yang dapat dihias dengan motif-motif etnis Karo. Di desa ini kan karena berupa pegunungan,
Jadi itu ada banyak tembok-tembok agar rumah dapat dibangun. Jadi tembok-tembok ini masih kosong, jadi bisa dijadikan seperti motif-motif karo, supaya ada daya tarik gitu, etnis karo gitu, atau motif-motif karo yang lain. Yang selanjutnya itu ada rumah budaya, yaitu seperti hampir sama seperti museum, cuman di dalam dia ada alat musik karo, pakaian adat karo, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan budaya karo. Ini seperti yang saya katakan seperti museum gitu. Tapi juga bisa orang-orang juga bisa memainkan alat-alat musik tersebut. Threats atau ancaman di Desa Simacem. Yang pertama, jalan menuju Desa Simacem ini cukup berliku-liku dan berbahaya. Yang kedua, adanya hewan liar di daerah hutan pinus, contohnya seperti ular. Dan yang ketiga, kawasan pegunungan yang sering terjadi hujan, sehingga membuat jalanan menjadi licin dan berbahaya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.